Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini mengawali kajian siang hari pasca libur lebaran. Insyaallah kita akan kembali membahas kitab yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah yang berjudul Mukaffiratudz Dzunub. Hal-hal yang bisa menjadi kafarah dosa. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan beliau tentang salatut taubah ma'al wudu'i wal istighfar tughfaru bihadz dzunub. Bahwa salat taubat diiringi dengan wudu dan istighfar, maka dosa-dosa bisa terhapus. Baik. Hadis yang beliau bawakan dalam bab ini adalah hadis dari Ali radhiyallahu anhu. An Aliin radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu beliau menceritakan, kuntu rajulan idza sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haditsan nafa'ani Allahu minhu bima syaa ayyan fa'aniya. Aku adalah orang yang apabila mendengar ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa aku amalkan, yang membuahkan amal. Nafa'ani Allahu minhu bima syaa. Allah memberikan manfaat dari hadis ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, ayyan fa'aniya, untuk memberikan manfaat kepadaku. Wa idza haddatsani ahad, dan apabila ada orang yang menyampaikan hadis dariku, apabila ada orang yang menyampaikan hadis kepadaku, min ashabihi, dari sahabat Nabi SAW, istahlaftuhu, maka aku minta beliau untuk bersumpah. Ali punya prinsip, apapun hadis yang beliau miliki, beliau akan usahakan untuk diamalkan. Karena manfaat dari sebuah hadis adalah amal yang dikerjakan oleh seorang hamba. Sehingga bagi Ali bin Abi Thalib, dapat hadis langsung diamalkan sesuai dengan kemampuan yang beliau miliki, dan itu merupakan bentuk manfaat yang beliau dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ada orang yang menyampaikan hadis kepada beliau dari Nabi SAW, maka Ali minta untuk bersumpah. Jika ada orang yang menyampaikan hadis, maka Ali minta untuk bersumpah. Baik, kita lanjutkan. Fa idza halafa li sadaqtuhu, kalau dia berani bersumpah di hadapanku, maka aku akan membenarkan hadis itu. Wa haddatsani Abu Bakrin, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis kepadaku. Wa sadaqa Abu Bakar, dan Abu Bakar pasti benar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa beliau menyampaikan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini menunjukkan bahwasanya Ali dapat hadis dari Abu Bakar. Maka ini dalil bahwa sahabat terkadang mengambil hadis dari sahabat
yang lain. Sehingga antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, mereka terkadang saling meriwayatkan hadis. Dan ini hal yang ma'ruf di kalangan mereka. Baik. Oleh karena itu, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, padahal pertemuan beliau dengan Nabi SAW hanya kurang lebih 3 tahun. Tapi Abu Hurairah bisa banyak menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Salah satu di antara sebabnya adalah karena Abu Hurairah banyak mengambil hadis dari sahabat yang lain. Sehingga di sini ada Nabi SAW kemudian ada sahabat satu, lalu ada Abu Hurairah. Terkadang Abu Hurairah dapat hadis langsung dari Nabi SAW. Dan terkadang Abu Hurairah dapat hadis dari sahabat yang lain. Kemudian beliau sampaikan Rasulullah SAW bersabda, tanpa menyebutkan nama sahabat yang menjadi referensi beliau. Dan itu diperbolehkan dalam dunia hadis karena tidak diketahuinya nama sahabat tidak mempengaruhi status keabsahan hadis. Baik, dan rata-rata sahabat-sahabat junior itu dapat hadis lebih banyak atau mereka meriwayatkan hadis lebih banyak. Sahabat junior seperti Abu Hurairah, kita sebut junior karena pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW relatif singkat. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah yang beliau orang Ansor, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri itu juga orang Ansor, kemudian termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar. Ini adalah deretan sahabat yang banyak menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Dan salah satu di antara sebabnya ini, kenapa sahabat-sahabat junior itu justru hadisnya lebih banyak dibandingkan yang senior. Yang senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian siapa lagi misalnya Ibnu Mas'ud, ya. Khabbab Ibnu Al-Arat yang beliau masuk Islam awal-awal, Bilal yang juga masuk Islam di awal-awal. Tapi jarang kita dengerin ada hadis dari Bilal misalnya, ada hadis dari Ibnu Mas'ud, ada tapi jarang, tidak sebanyak yang dibawakan oleh Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, atau sahabat Ibnu Umar atau Ibnu Abbas. Selanjutnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min abdin yudhnibu dzanban, apabila seorang hamba merasa telah berbuat dosa, fayuhsinu tuhura, kemudian dia bersuci dengan baik, maksudnya dia berwudu sesuai sunnah. Thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat. Thumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah akan mengampuninya. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat ini. Wallahu alam, apakah yang membaca ini Nabi SAW atau Abu Bakar, tapi zahirnya ini adalah bagian dari satu hadis, sehingga itu adalah bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan fahisyah,
Yang dimaksud dengan perbuatan fahisyah adalah perbuatan maksiat yang secara naluri manusia, naluri yang sehat akan menolaknya. Walaupun bisa jadi orang itu tidak kenal agama. Sebagai contoh misalnya, yang namanya berbuat zalim atau membunuh, menyakiti orang, naluri sehat manusia akan mengatakan ini jahat, tindakan jelek. Atau misalnya perbuatan yang lain. Ada orang minum khamr. Orang awam sekalipun, walaupun dia bukan orang yang memahami agama, dia tahu bahwasanya minum khamr adalah sesuatu yang jelek. Sebagaimana pula yang namanya zina. Orang awam agama tahu bahwasanya zina itu buruk. Itulah yang dimaksud dengan perbuatan fahisyah. Fihi tafahush min nafsi. Maksudnya adalah jiwa akan menolak perbuatan itu, merasa aneh dengan perbuatan itu. Au dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim, mendolimi diri mereka sendiri. Dzakarullah, mereka serga ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-terusan melakukan perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, sementara mereka tahu, mereka sadar kalau perbuatan mereka itu adalah dosa. Nah, dan ini ada di surat Ali Imran ayat 135. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Syalbani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Kita kembali ke sini. Seperti inilah bentuk salat taubat yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sehingga salat taubat itu dikerjakan karena satu, disebabkan orang itu baru saja melakukan sebuah perbuatan dosa, sehingga dia merasa terbebani dengan dosa itu, lalu dia ingin bertobat kepada Allah. Dan saat dia bertobat kepada Allah, dia lakukan sholat. Kemudian dalam pelaksanaan sholat taubat, di situ ada dua amalan yang utama. Pertama adalah wudu dengan sempurna. Yang kedua, melakukan sholat dengan khusyuk. Kita lihat di sini berkaitan dengan sholat taubat. Yang pertama berkaitan dengan sebab. Sebab dari sholat taubat adalah orang merasa berbuat dosa. Dia merasa telah berbuat dosa, lalu ingin bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, amalan utama dalam salat taubat ada dua. Yang pertama adalah berwudu dengan sempurna. Yang kedua adalah salat dengan khusyuk. Baik. Dan tidak ada bacaan khusus dalam salat taubat ini. Karena Nabi SAW hanya menyebutkan yang pertama fayuhsinul tuhur, dia bersuci dengan sempurna. Tsumma yaqumu yusalli rak'atain. Kemudian dia melakukan salat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar. Kalau kita tambahkan berarti satu lagi di situ adalah istighfar. Beristighfar. Dan dohirnya istighfar ini dilakukan pasca salat. Karena di situ ada ungkapan summa yastaghfirullah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah.
Dan kata thumma litarahi menunjukkan ada jeda. Artinya dia tidak berada di dalam salat, tapi dilakukan pasca salat. Thumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Maka 3 amalan utama dalam salat taubat: wudu dengan sempurna, salat dengan khusyuk 2 rakaat. Setelah itu dia beristighfar kepada Allah Ta'ala pasca salat. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan rincian seperti apa salat taubat itu dikerjakan, kita coba bacakan keterangan yang disebutkan dalam fatwa Islam. Di sini ada keterangan, ajma' ahlul ilmi ala masyru'iyati salati taubah. Ulama sepakat bahwa salat taubat itu disyariatkan. Kemudian disebutkan riwayat dari Abu Bakar, hadis yang tadi sudah kita baca. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia sempurnakan wudunya, thumma qama fa yusalli rak'atain au arba'an, kemudian dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat, syakka ahadur ruwat, salah satu perawi ragu, 2 atau 4, yuhsinu fihi madzikra wal khusyu'a, dan dia sempurnakan salatnya, khusyuknya dia sempurnakan, zikirnya dia sempurnakan. Tsumma astaghfarallaha, kemudian dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, ghafara lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Qala muhaqqiqul musnad isnadu hasan. Para peneliti dari Musnad Ahmad mengatakan sanad dari hadis ini adalah hasan. Sehingga kita bisa tambahkan di sini dasar dari salat taubat, landasan tentang salat taubat adalah yang pertama hadis Abu Bakar, yang ini diriwayatkan oleh riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang kedua, hadis Abu Darda, yang ini diriwayatkan oleh Ahmad. Baik. Dan bisa kita tambahkan di situ adalah ijma' ulama. Sebagaimana tadi disebutkan dalam pernyataan yang dinyatakan oleh Majelis Fatwa Islam. Selanjutnya, mengenai sebab salat taubat. Sababu salati taubat, sebab salat taubat. Sababu salati taubah huwa wuqu'ul muslim fi ma'siyatin. Sebab kenapa seorang melakukan salat taubat adalah seorang muslim terjerumus dalam perbuatan maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Fayajibu alaihi ayyatuba minha fauran, maka wajib bagi dia untuk segera bertaubat. Wa yandubu lahu ayyusalliya hataini rak'atain, dan dianjurkan baginya untuk salat 2 rakaat. Baik. Fayamalu 'inda taubatihi amalan salihah, maka saat dia bertobat dia melakukan amal saleh min ajlil qurubat, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa afdaluha wa huwa hadhis salah, dan amalan yang paling afdal adalah salat tersebut. Fayatawassalu biha ilallah, sehingga dia bertawassul dengan salat itu kepada Allah Ta'ala. Raja'an an tuqbala taubatuhu, dengan harapan agar taubatnya diterima. Wa ayyaghfira dzanbahu, dan agar Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa salat taubat hukumnya anjuran. Yang keempat, hukum salat taubat.
Salat taubat hukumnya anjuran. Maka Anda bisa bedakan di sini. Ada taubat, ada salat taubat. Bedakan ya. Antara taubat dan salat taubat. Kalau taubat ini hukumnya wajib. Pasca maksiat. Sedangkan sholat taubat ini dianjurkan. Sehingga sholat taubat bukan syarat taubat. Maka sholat taubat bukan syarat taubat. Bisa nggak Pak orang bertaubat tanpa sholat taubat? Bisa. Karena sholat taubat itu sifatnya anjuran dan tidak wajib, sehingga dia bukan bagian dari syarat taubat. Kalau syarat taubat itu adalah sholat taubat, berarti ya, jika taubatnya wajib, maka syaratnya juga wajib. Saya ulang ya, jika disyaratkan untuk taubat itu harus sholat, karena taubat hukumnya wajib, maka sholat taubat hukumnya juga wajib. Karena mengerjakan syarat dari sebuah kewajiban, hukumnya wajib. Namun sholat taubat hukumnya anjuran dan tidak wajib, sehingga sholat taubat bukan syarat taubat. Seorang melakukan perbuatan dosa, lalu dia bertaubat kepada Allah, dia mohon ampun atas dosa yang dia kerjakan, tanpa dia mengerjakan sholat. Bisa nggak Pak? Bisa. Karena bukan syarat untuk bertaubat harus sholat taubat. Syarat taubat itu apa saja? Syarat taubat diantaranya adalah ikhlas. Dia tidak terpaksa ketika bertaubat. Atau bukan cari muka. Yang kedua, taubat itu dilakukan sebelum waktu yang ditutup. Yaitu ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Yang ketiga, diiringi dengan penyesalan. Yang keempat, dia meninggalkan perbuatan dosa. Sehingga nggak ada ceritanya orang bertobat tapi maksiat masih jalan. Orang bertobat harusnya dia tinggalkan itu maksiat. Misalnya orang gibah, di tengah gibah dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, saya gibah. Tapi dia sambil gibah, astagfirullah, kita gibah ya. Tapi dia sambil gibah, itu percuma. Kalau kamu sadar bahwasanya kamu ghibah, lalu kau tobat, harusnya tinggalkan itu ghibah. Kemudian yang kelima adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Sedangkan mengerjakan salat tobat ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Selanjutnya, mengenai waktu salat tobat. Dianjurkan untuk melaksanakan salat taubat inda azmil muslim ala taubah minadz dzambi. Ketika seorang muslim ingin melakukan taubat dari perbuatan dosa, alladzi iqtarafahu, yang baru saja dia kerjakan. Baik taubat tersebut dilakukan pasca dia melakukan maksiat secara langsung, atau tertunda dari perbuatan maksiatnya. Misalnya maksiatnya siang, lalu salat taubatnya malam, tidak masalah. Fal wajib alal mudhnib, namun yang wajib bagi orang yang berbuat dosa adalah al-mubadarah ila taubah, segera untuk bertobat. Lakin in sawwafa wa akharaha kubilat, meskipun andaikan dia nunda taubat dan dia akhirkan taubat, kubilat, taubatnya bisa diterima. Li'anna taubata tuqbal, karena taubat itu diterima malam yahduth ahadun al-mawani, selama orang belum mengalami kejadian berikut yang itu bisa menghalangi taubat. Yang pertama adalah ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, di tenggorokan. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir.
Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama lam yughargir, dia belum sekarat. Hadis ini sahih atau hasan ya. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Yang kedua adalah ketika matahari sudah terbit dari barat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka taubatnya diterima. Hadis riwayat Muslim. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini berkaitan dengan waktu salat taubat. Di situ ada waktu taubat. Waktu taubat adalah segera pasca maksiat. Meskipun kalau ditunda, tobatnya sah. Meskipun jika ditunda, taubat bisa diterima. Sehingga bukan syarat taubat harus dilakukan segera pasca maksiat. Dari sini kita bisa lihat bukan syarat taubat harus dilakukan segera pasca maksiat. Ada orang yang dia berbuat dosa dan dia bertobat mungkin setelah usia sekian tahun. Mungkin setelah dia pulang ke rumahnya atau di malam hari dan seterusnya. Nah, yang penting belum ditutup kesempatannya. Jika sudah ditutup kesempatannya, yaitu ketika nyawa sudah berada di tenggorokan atau ketika matahari sudah terbit dari barat, maka sudah tidak ada hak atau kesempatan untuk bertobat. Sedangkan sholat taubat di sini bebas. Ya. Yang jelas dia dilakukan pasca maksiat. Bebas di waktu kapanpun, pasca maksiat. Baik. Yang jadi pertanyaan sekarang, bolehkah dilakukan di waktu larangan? Misalnya setelah asar atau setelah subuh. Kita lihat keterangan berikut. Wa hadhihi shalah tushra'u fi jamil awqat bima fi dzalika awqatun nahyi. Salat ini boleh dikerjakan di semua waktu, termasuk diantaranya adalah di waktu-waktu larangan, seperti setelah asar. Karena ini termasuk di antara salat sunnah yang punya sebab. Sehingga selama ada sebabnya, maka salat ini boleh dikerjakan. Syekhul Islam menyebutkan, Zawatul asbab kulluha tafutu idza akharat an waqtin nahyi, mithlu sujudit tilawah wa tahiyatul masjid wa salatul kusuf. Salat yang punya sebab semuanya boleh dilakukan meskipun diakhirkan dan dilakukan di waktu yang terlarang. Seperti sujud tilawah, tahiyatul masjid, salat kusuf, seperti salat aqbat tahara, orang salat pasca wudu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bilal. Demikian pula salat istikharah, idza kana alladhi yastakhiru lahu yafutu idza akharat. Apabila apa yang dia istikharahkan akan berlalu apabila ditunda. Ya, misalnya
Kamu punya pilihan ya. Sampai jam 5 harus sudah ditentukan. Iya atau tidak? Baik. Ada orang selesai sholat asar jam 3:30. Kemudian diberitahu, Pak, Bapak jadi atau tidak? Bapak, saya kasih waktu, silahkan ditentukan iya atau tidak. Saya tunggu sampai jam 5. Kalau lebih dari jam 5, kami anggap Bapak sudah menggugurkan keinginan. Baik, kalau begitu saya minta waktu untuk istikharah. Nah, ini kan waktu istikharah di waktu terlarang. Dia sudah selesai sholat asar, kemudian batasnya sampai jam 5 alias belum masuk waktu maghrib, lalu dia sholat istikharah. Saat dia sholat istikharah dalam situasi ini, maka dia sholat istikharah di waktu larangan. Tapi kalau ditunda, ini kan waktu larangan, sholat istikharah saya tunda nanti aja setelah maghrib. Maghribnya jam 6. Ini batas akhirnya jam 5. Kamu jadi atau tidak? Maka dia boleh istikharah di situ. Wa kadzalika salatut taubah, demikian pula salat taubat. Fa idza adznaba, ketika orang itu berbuat dosa, taubat itu wajib untuk dilakukan segera. Dan dianjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat, kemudian dia bertaubat kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya salat taubat bisa dilakukan di waktu larangan. Kita tambahkan, salat taubat boleh dilakukan di waktu larangan karena ada sebab. Baik. Sehingga di sini bedakan antara waktu taubat dan waktu salat taubat. Kalau waktu taubat adalah segera, sedangkan waktu salat taubat lebih longgar. Selanjutnya, kita beralih ke penjelasan tentang cara salat taubat. Salatut taubah rakaatan, salat taubat dikerjakan 2 rakaat, sebagaimana dalam hadis Abu Bakar. Dan dianjurkan bagi orang yang bertobat untuk mengerjakan salat taubat munfaridan, sendirian. Li'annaha minan nawafil, karena ini termasuk di antara salat sunnah allati la tushra'u laha salatul jamaah, yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Dan dianjurkan setelah itu untuk banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, berdasarkan hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan tidak terdapat riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau menganjurkan takhsisu hataini rak'ataini bi qira'atin muayyanah, di mana Nabi SAW menganjurkan untuk membaca bacaan surat tertentu di 2 rakaat ini. Maka orang yang sholat bisa membaca bacaan apapun, sebagaimana sholat 2 rakaat pada umumnya, yang tentu saja di situ ada surat Al-Fatihah. Sehingga kita tambahkan di sini berkaitan dengan tata caranya. Yang ke-6, tata cara. Yang pertama, sholat taubat dikerjakan tanpa berjamaah. Maka tidak ada istilah sholat taubat berjamaah, nggak ada. Karena dia adalah sholat sunnah yang dikerjakan munfaridan, seperti sholat rawatib. Sholat rawatib itu dikerjakan sendiri-sendiri, walaupun mereka masih berada dalam satu masjid. Orang selesai duhur misalnya, kemudian mereka zikir, jumlah jamaah banyak di situ. Terus mereka melakukan sholat ba'diyah zuhur. Apakah dianjurkan untuk ba'diyah zuhur berjamaah? Jawabannya tidak, bahkan tidak boleh. Terus gimana Pak? Sholat ba'diyah zuhur sendiri-sendiri. Walaupun mereka waktu itu ketika sholat ba'diyah zuhur waktunya bareng.
karena sholat rawatib tidak dianjurkan untuk berjamaah. Yang kedua, tata caranya sama seperti sholat pada umumnya. Artinya di sana tidak ada bacaan khusus, tidak ada zikir khusus. Tidak ada bacaan khusus atau zikir khusus. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Sehingga dari sini kita melihat bahwasanya inti dari salat taubat itu adalah mengerjakan salat 2 rakaat. Ya, dengan cara sebagaimana salat pada umumnya. Selanjutnya, wa yustahabbu lit-ta'ib ma'a hadhis shalah. Dan dianjurkan bagi orang yang bertobat selain mengerjakan salat adalah ayatstahida fi amalis salihat, untuk bersungguh-sungguh melakukan amal saleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Sesungguhnya aku mengampuni orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Tsumma ihtada. Kemudian dia mencari jalan petunjuk. Sehingga Allah akan mengampuni hambanya yang melakukan 3 hal ketika dia berbuat maksiat. Yang pertama adalah bertaubat. Yang kedua diiringi dengan iman, sebelumnya dia sudah mukmin. Dan yang ketiga dia melakukan amal saleh. Wa min afdhalil a'malis salihah, dan di antara amal saleh yang paling afdal yang dikerjakan oleh seorang yang bertobat adalah sedekah. Karena sedekah termasuk di antara a'dhamul asbab allati tukaffiru dzanb, merupakan sebab yang paling besar yang bisa menghapus dosa. Allah Ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian bersedekah dengan terang-terangan, fa ni'mahi, itu hal yang bagus. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan sedekah itu kepada orang miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan bisa menghapus dosa-dosa kalian. Sehingga kita tambahkan di sini, yang ketujuh, amalan tambahan pasca sholat taubat. Amalan tambahan pasca sholat taubat adalah sedekah. Karena sedekah bisa jadi kafarah dosa. Sehingga selain sholat, orang dianjurkan untuk sedekah. Karena sedekah bisa jadi kafarah dosa, sebagaimana penegasan yang Allah sebutkan di Al-Quran. Ya. Ini ada di surat apa ya? Di surat Al-Baqarah. Fani. Al-Baqarah 271. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 271. Nah, wa thabata, dan terdapat riwayat yang sahih dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, annahu lamma taballahu alaih, ketika taubatnya diterima oleh Allah. Ka'ab bin Malik adalah sahabat yang diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak ikut perang Tabuk. Pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, Ka'ab bin Malik
kemudian Hilal bin Umayyah, dan salah satu lagi adalah sahabat Murarah, ya, atau Amr bin Murarah, dihukum oleh Nabi SAW dengan diboikot selama sekian hari. Sampai tobatnya diterima oleh Allah. Ketika Allah menerima tobatnya, Ka'ab bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ilallah." Ya Rasulullah, bagian dari bukti taubatku, aku lepaskan sebagian hartaku sebagai sedekah untuk Allah, wa ila rasulihi, dan untuk rasulnya. Qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, amsik alaika ba'da malika fahuwa khairul laka. Tahan sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu. Sehingga Ka'ab mau melepas seluruh hartanya, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Qala fa inni amsiku sahmin ladhi bi Khaybar. Kemudian Ka'ab mengatakan, aku menahan jatahku, sahamku yang ada di tanah Khaybar. Jadi tanah Khaybar adalah tanah yang dulu dimiliki oleh orang Yahudi, kemudian berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa mendapatkan banyak sekali kebun di Khaybar. Termasuk salah satunya Ka'ab punya kebun di Khaybar. Namun Ka'ab tidak ikut perang Tabuk. Tabuk lebih jauh dari Khaybar, dengan jarak ribuan kilo. Kalau Khaybar hanya 100 kilo dari Madinah. Dalam posisi ketika Ka'ab tidak ikut, maka beliau dihukum oleh Rasulullah SAW. Dan Tabuk ini adalah keberangkatan pasukan perang terakhir di masa Nabi SAW. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya bersedekah ketika bertaubat termasuk salah satu di antara praktek yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana yang terjadi pada Ka'ab bin Malik, di mana beliau radhiyallahu anhu ketika taubatnya diterima, beliau mau melepaskan seluruh hartanya untuk Islam. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan penjelasan masalah salat taubat. Dan berikutnya penulis akan mengajak kita untuk membahas tentang masalah Qiyamul Lail dan Qiyam Ramadan, yang itu bisa menghapus dosa. Namun insya Allah kita akan lebih fokus berkaitan dengan masalah Qiyamul Lail yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus dosa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang disampaikan? Izin bertanya Ustadz, setelah selesai sholat taubat, apakah juga dianjurkan untuk zikir seperti sholat wajib? Selesai sholat taubat, apakah dianjurkan untuk zikir seperti yang dibaca ketika usai sholat wajib? Jawabannya tidak dianjurkan untuk itu. Namun yang dilakukan adalah istighfar. Istighfarnya seperti apa, Pak? Dia baca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, sambil mengingat dosa yang dia kerjakan. Atau dengan bahasa yang bisa, atau bisa bahasa selain bahasa Arab. Misalnya, saya mohon ampun ya Allah terhadap dosaku yang ini, aku mohon ampun kepadamu terhadap dosaku yang ini. Dia sebutkan nama-nama dosanya. Aku mohon ampun ya Allah untuk dosaku yang ini, untuk dosaku yang ini, untuk dosaku yang ini. Dia ulangi terus seperti itu. Mohon ampun kepada Allah sambil beristighfar, bertaubat kepadanya dan menyebutkan nama dosa-dosa yang dia kerjakan. Sedangkan zikir yang dibaca pasca sholat itu sifatnya zikir rutin, dan di situ tidak semuanya bentuknya mohon ampun.
Ada yang bentuknya tahlil, ada yang bentuknya tasbih, ada yang bentuknya tahmid, takbir, dan seterusnya. Oleh karena itu, zikir yang dibaca tidak sama sebagaimana zikir pasca sholat. Dan Anda posisikan zikir pasca sholat wajib dibaca pasca sholat wajib. Sedangkan sholat taubat, maka yang disyariatkan adalah memperbanyak istighfar sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis dari Abu Bakar dan Abu Darda. Sehingga yang bisa dilakukan adalah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau dia menggunakan bahasa yang dia pahami. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Aku bertaubat kepadamu dari dosaku yang ini. Aku janji Allah tidak akan mengulangi kembali. Ya Allah, ampunilah dosaku yang ini. Ampuni dosaku yang ini. Siapa lagi akan mengampuni dosaku ya Allah jika Engkau tidak mengampuninya? Kepada siapa saya berharap ampunan jika Engkau tidak berkenan untuk mengampuninya? Atau dengan kalimat yang semisal. Intinya menunjukkan kesungguhan dia bahwa dia ingin bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dari perbuatan dosa yang dia kerjakan. Kata taubat secara makna bahasa artinya adalah roja. Taba yatubu artinya kembali. Disebut taubat kepada Allah artinya dia kembali kepada Allah. Karena orang berbuat dosa itu menjauh dari Rabb-nya. Semakin banyak perbuatan dosa, maka semakin jauh dia dari Allah. Maka saat dia bertobat, dia kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah bentuknya ada dua. Yang pertama adalah memohon kasih sayang Allah, ampunan dari Allah, agar dia dimaafkan oleh Allah, agar dia diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah kembali untuk melakukan aturan Allah yang sebelumnya telah dia langgar dengan perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Ya. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa kenapa disebut taubat, karena hakikatnya orang itu kembali kepada Allah. Coba kita tulis di sini ya. Taubat secara bahasa artinya adalah kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Jawabannya adalah kembali kepada Allah. Maka orang yang bertaubat, dia kembali kepada Allah. Kenapa dia kembali kepada Allah? Karena orang yang maksiat, dia menjauh dari Allah. Sebab maksiat itu menyebabkan orang jauh dari rahmat Allah. Maksiat menyebabkan orang jauh dari rahmat Allah. Dan orang yang maksiat jauh dari, orang yang berbuat maksiat jauh dari aturan Allah. Karena dia melanggar aturan. Sehingga dia jauh dari aturan. Bisa bentuknya meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Maka dan isi dari aturan adalah perintah dan larangan. Maka orang yang maksiat dia jauh dari aturan Allah karena dia telah meninggalkan perintah atau melanggar larangan Allah. Maka taubat dari maksiat berarti dia kembali mendekat. Kembali mendekat. Kembali mendekat. Mendekat kemana? Mendekat ke rahmat Allah. Dia mohon agar dia disayang oleh Allah. Dia dimaafkan oleh Allah. Dia diampuni oleh Allah. Dia dirahmati oleh Allah. Itulah semangat kita bertobat. Jadi semangat tobat itu menghadirkan agar kita dirahmati oleh Allah. Yang kedua,
mendekat ke aturan Allah. Taubat yang dusta adalah ketika dia berharap rahmat tapi jauh dari aturan. Nah, gimana? Kamu kalau mau disayang ya ikuti aturan yang berlaku. Kamu kalau mau dirahmati, mau dikasihi oleh Allah, kamu harus nurut sama aturan Allah. Ya Allah, saya ingin rahmat Engkau, kasih sayangmu, tapi saya nggak mau nurut sama aturan kamu. Ini gimana nih? Ini taubat yang dusta. Sehingga taubat dusta adalah berharap kasih sayang Allah, ya, namun jauh dari aturan Allah. Dan ada banyak orang yang seperti itu. Fa'innahu maghrur, sehingga dia menjadi orang yang tertipu. Allah ingatkan dalam Al-Quran, Ya ayuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kalian tertipu? Disebabkan karena kasih sayang atau disebabkan karena pemurahnya Rabbmu. Birabbikal karim, Rabbmu dat yang maha pemurah. Sehingga manusia berkali-kali berbuat maksiat tapi tidak langsung didatangkan hukuman, membuat mereka terlalu besar harapan tapi tidak ada upaya untuk sesuai dengan aturan. Di tengah dia berbuat maksiat, dia berharap kasih sayang. Itu taubat dusta. Sehingga dia berharap ingin disayang Tuhan, tapi di saat yang sama dia melanggar aturan Tuhan. Ini bagaimana? Maka mendekat dalam bentuk taubat kepada Allah adalah ketika dia kembali mendekat untuk mengharapkan rahmat dari Allah dan mendekat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini bisa diiringi dengan amal soleh sebagaimana tadi disebutkan, bisa dengan salat taubat atau dengan memperbanyak sedekah. Karena dengan ibadah maka membuat seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz. Jika kami menggunakan tabung gas LPG 3 kilo yang warna hijau, itu kan bersubsidi pemerintah untuk bermuamalah atau berjualan dengan niat agar lebih menguntungkan. Apakah ini akan mengurangi keberkahan hasil dari penjualan kami, Ustaz? Karena tabung gas hijau itu kan untuk rakyat miskin. Baik. Kita punya prinsip begini ya. Apa yang sudah diatur oleh pemerintah selama tidak melanggar aturan syariat, maka wajib untuk ditaati oleh rakyat. Termasuk misalnya aturan dalam masalah subsidi, aturan dalam masalah penggunaan misalnya bahan bakar dan seterusnya. Sekarang kita fokus pada masalah tabung gas subsidi. Tabung gas subsidi itu tabung gas melon ya, yang di situ sudah tertera pernyataan hanya untuk apa tulisannya? Hanya untuk masyarakat miskin ya. Tertera. Sehingga orang ketika beli tabung gas seperti ini, dia bisa membaca tulisan itu. Sama seperti orang beli rokok, selalu dia akan baca rokok membunuhmu. Meskipun yang melanggar masih banyak. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya ini berlaku untuk orang miskin. Nah, kemudian aturan ini juga berlaku bahwa gas ini untuk konsumsi rumah tangga. Bukan untuk bahan bakar bagi orang yang mau melakukan usaha. Karena kalau usaha tentu saja harus dia tidak boleh menggunakan yang seperti ini, tapi pakai tabung gas yang besar. Melanggar itu berarti dia melanggar aturan pemerintah. Dan ini tidak boleh ya.
Terus gimana Pak? Ya kalau itu dilanggar, maka pertama dia berdosa karena menyalahi aturan. Anda bukan orang miskin, kenapa pakai ini? Kamu kan bukan orang miskin. Yang kedua, dia menyalahi aturan yang kedua adalah bisa jadi keberkahannya hilang. Sehingga Allah cabut keberkahan dari usaha yang dilakukan disebabkan karena dia melakukan praktek seperti ini. Oleh karena itu, wallahu ta'ala alam, kami tekankan bagi teman-teman yang menggunakan tabung gas seperti ini agar dihentikan dan Anda bisa beralih ke tabung gas yang besar, kecuali jika Anda berhak untuk mendapatkannya. Pemerintah ngasih subsidi kepada rakyat miskin. Kalau Anda bukan orang miskin, maka Anda tidak berhak untuk menggunakannya. Kecuali subsidi umum. Misalnya subsidi untuk seluruh rakyat. Nah, kalau itu silakan dipakai. Tapi kalau subsidi untuk rakyat tertentu, berarti yang tidak masuk kriteria jangan pakai. Karena dia berarti mengambil hak orang lain. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz. Ayah saya usia sudah 70 tahun, belum pernah mengakikahi anaknya. Dan sekarang si anak sudah bekerja mau membeli kambing untuk akikah, untuk kurban. Pertanyaannya, kurban atas nama si anak atau orang tuanya ya Ustadz? Tayyib. Pertama, bahwa akikah itu tanggung jawab orang tua. Nabi SAW mengatakan, kullu gulamin murtahinun bi akikatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Dan akikah itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab anak. Tapi ketika orang tua tidak mampu, maka kewajiban akikah menjadi gugur dengan alasan tidak mampu. Sebagaimana kewajiban zakat menjadi gugur, tidak ada kewajiban zakat karena nggak mampu. Kewajiban haji menjadi gugur karena orang yang tidak mampu. Dan kewajiban yang lain yang sifatnya harus butuh modal, kemampuan fisik dan seterusnya menjadi gugur ketika orang yang tidak mampu. Nah, lalu sampai batas mana orang tua yang tidak mengakikahi anaknya ini tetap terbebani untuk akikah? Sebagian ulama ngasih batasan sampai balik. Sehingga andaikan misalnya di awal ketika dia punya anak, ya, dia tidak mampu. Saat anaknya lahir dia nggak mampu. Ketika anaknya di usia 7 tahun, 8 tahun, dia punya kelonggaran harta. Maka disyariatkan bagi dia untuk mengakikahi anaknya yang belum diakikahi tadi. Karena batasnya sampai balik. Begitu sudah masuk balik, setelah itu baru dia mampu, maka tidak disyariatkan lagi. Artinya beban itu hilang. Ya, saya ulang. Jika anak sudah balik dan orang tua baru mampu setelah anaknya balik, maka tidak ada lagi tanggung jawab untuk mengakikahi anaknya. Nah, oleh karena itu jika anaknya sudah besar-besar, yang tentu saja mereka sudah pada balik, kemudian anaknya yang mampu tapi orang tuanya nggak mampu, apakah ini anak disyariatkan untuk mengakikahi dirinya sendiri? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Sebagian ada yang mengatakan disyariatkan artinya dianjurkan untuk mengakikahi dirinya sendiri berdasarkan hadis riwayat Baihaqi bahwa Nabi SAW aqqa an nafsihi. Rasulullah SAW pernah mengakikahi diri beliau sendiri. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah itu hadis yang bisa diterima atau tidak. Pendapat kedua mengatakan tidak disyariatkan. Karena akikah itu tanggung jawab orang tua untuk anaknya, bukan tanggung jawab seseorang untuk dirinya sendiri. Dan berdasarkan pendapat yang kedua ini, jika orang tuanya belum diberi kemampuan untuk membeli kambing akikah sampai anaknya balik, dan dia baru mampu setelah anaknya besar, setelah anaknya balik, maka sudah tidak berlaku lagi syariat akikah. Artinya tidak perlu dilakukan akikah, baik orang tuanya yang melakukannya maupun anak untuk dirinya sendiri. Dan wallahu ta'ala alam, Syekh bin Baz rahimahullah memilih pendapat bahwa dianjurkan bagi
anak yang dulu belum diakikoi untuk mengakikoi dirinya sendiri. Sehingga Anda misalnya beli kambing untuk akikoh, maka jika mampu beli sekarang, maka segera untuk beli dan bisa disembelih atas nama atau sebagai akikoh untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustadz, jika kita belum haji dan kita ada dana cukup untuk membadalkan haji bapak yang sudah meninggal, apakah ini diperbolehkan Ustadz? Jika belum haji tapi dana cukup untuk membadalkan, dananya hanya cukup untuk membadalkan, biaya badal haji itu berarti menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang melaksanakan haji atas nama orang tua kita. Ya, saya tidak tahu berapa biaya minimal. Kemarin ada salah satu mahasiswa UIM ya, beliau kuliah di Madinah, kemudian daftar haji, itu bayar sekian ribu real gitu. Saya lupa angkanya. Artinya walaupun dia tidak butuh kendaraan pesawat, tidak butuh akomodasi sebagaimana layaknya orang yang tinggal di daerah yang jauh seperti Indonesia, tapi dia tetap keluar biaya. Dan biaya itu nanti untuk kebutuhan dia ketika di maktab ya, yang ada di Arafah, kemudian di Musdalifah. Kalau Musdalifah dikasih makan ya. Kemudian di Mina, terutama di Mina yang paling lama selama 3 hari. Ini semuanya butuh biaya, baik biaya akomodasi perlengkapan maupun biaya makanan, terutama makanan yang paling mahal. Sehingga mereka bayar untuk menutupi semua biaya itu di luar dari kebutuhan hotel. Nah, biasanya untuk yang hotel dan transportasi itu yang ngurusi adalah pihak travel. Jadi di Saudi sendiri juga ada travel ya. Ada travel untuk haji dan umroh. Itu nanti yang ngurusi penyediaan hotel, kemudian penyediaan transportasi, catering di luar Armina, Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, biaya minimal itu belum lagi upah, itulah biaya yang harus dikeluarkan. Ya mungkin kurang lebih bisa sampai 15 juta bahkan sampai 20 juta. Namun begini, kalau saya melihat beratnya kegiatan haji, barangkali sulit untuk menemukan orang yang mau menghajikan orang lain dengan cara dibayar murah, itu sulit. Anda yang sudah pernah haji akan bisa merasakan betapa beratnya kegiatan ibadah haji itu. Sehingga saya sendiri misalnya mengukur ya, kerja kayak gini kalau dibayar 10 juta mungkin ya, bagi orang yang sudah pernah haji, tolong kamu berangkat nanti saya bayar 10 juta, mungkin dia gak mau. Berat sekali. Jadi kalau kemudian biaya haji itu, biaya badal haji itu 15 juta atau cuman 10 juta bahkan ya, saya curiga ya, itu bisnis. Nah, kalau sudah bisnis ini berbahaya, karena terkadang satu orang bisa mewakili 5-6 orang. 5 orang, 6 orang, sekian orang. Padahal badal itu hanya boleh 1 orang untuk 1 orang. Tidak boleh misalnya 1 orang untuk 5 orang, untuk 3 orang, lebih dari 1 tidak boleh. Nah, kalau dia badal haji, tapi lebih dari 1, udah kasih aja 5 juta. Tapi dia membadalkan 5 orang, dia dapat 25 juta. Batal semua. Sangat disayangkan. Makanya badal haji itu mungkin hanya bisa karena alasan emosional. Saya mau membadalkan bapak saya, mau membadalkan ibu saya. Itu kan alasan emosional. Walaupun dia nggak dibayar, tapi perjuangan dia untuk orang tuanya mau dia lakukan. Dan saya banyak menjumpai orang yang umroh untuk orang tuanya, untuk kakek neneknya, karena alasan emosional. Tapi kalau karena orang lain, lalu dia dibayar, mungkin kayaknya 10 juta masih terasa berat. Karena haji itu berat. Dia harus berjalan. Ada yang menyebutkan bahwasanya orang yang haji
dari maktab kemudian ke Jamarot, balik lagi ke maktab, seperti itu selama 3 hari. Selama 3 hari itu kan minimal ya, tanggal 10, 11, 12. Kalau dia ngambil nafar tsani berarti selama 4 hari. Itu total dia jalan kaki kurang lebih 150 kilo. Total dia jalan kaki semuanya. Katanya gitu ya. Wallahu alam. Ya. Sehingga dengan beban kerja yang demikian dalam waktu yang relatif singkat, mungkin orang dibayar sekian juta barangkali masih mikir-mikir. Tapi orang mau melakukannya karena harapan pahala. Disitulah orang mau melakukannya. Oleh karena itu dalam hal ini barangkali nominalnya juga perlu Anda perhatikan. Berapa nilai badalnya. Terus siapa yang membadalkan? Penting itu ya. Jangan cuma percaya pada travel. Karena belum tentu travel ini bisa nyari orang yang mau membadalkan. Beberapa mahasiswa kadang nggak mau. Karena mereka tahu berat ini. Dan resikonya nanti setelah haji sakit dan seterusnya. Kemudian kadang dia tidak bisa beraktivitas dalam waktu yang lama karena harus istirahat. Maka dibayar sekian, kadang dia juga masih mikir. Untuk itu kami sarankan sebaiknya Anda kumpulkan, ya. Dan jika jumlahnya sudah cukup, Anda untuk berangkat sendiri, silakan berangkat sendiri. Anda haji sendiri atas nama diri Anda sendiri. Sedangkan orang tua, kalau memang dulu waktu beliau masih hidup belum mampu untuk berangkat haji, maka tidak ada kewajiban untuk haji dan tidak perlu dibadalkan. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.